Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin menerangkan anggaran komprehensif dengan dosen pengampu Citra Mulyasari, SESY MA. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Aziza Husna Wildan Gunawan dengan 3 NIM akhir 007. Yang kedua, Diana Amelia dengan 3 NIM akhir 008. Yang ketiga, Natasha Nurfaiza dengan 3 NIM akhir 154. Dan yang terakhir, Aditya Bagus dengan 3 NIM akhir 223. Yang pertama, pembukuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pengertian pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan memiliki 2 metode umum, yaitu pembukuan masukan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan masukan tunggal adalah sumber catatan yang pembukuannya primer seperti buku kas. Sistem pembukuan masukan tunggal ini bekerja hanya jika seseorang bergerak dalam perusahaan kecil dengan volume transaksi rendah. Sedangkan untuk pembukuan berpasangan, setiap seseorang dapat membuat 2 entry setiap pembuatan transaksi. Kunci dari sistem berpasangan yaitu debit dibuat ke satu akun dan sebuah kredit dibuat ke akun lainnya. Sistem berpasangan ini cocok untuk perusahaan berukuran besar dan memiliki kompleksitas. Dan bentuk pembukuan ini lebih baik daripada pembukuan masukan tunggal. Yang selanjutnya adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Dan anggaran dinyatakan dalam satuan uang, tetapi anggaran dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau dengan jasa. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran jangka panjang. Anggaran dengan jangka waktu 5-10 tahun. Anggaran ini diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Yang kedua, anggaran jangka pendek, yakni anggaran yang dibuat paling lama 1 tahun. Anggaran ini dibuat secara rinci dan berguna untuk membantu kontrol atas operasi sehari-hari. Anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif adalah penyusunan rencana secara keseluruhan. Anggaran komprehensif mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran ini mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Manfaat anggaran komprehensif, yakni dengan adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen anggaran komprehensif. Yang pertama ada rencana substansif, merupakan sebuah rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, baik tujuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta strategi beserta asumsinya. Dan rencana substansif ini sedapat mungkin disusun secara formal agar bisa dapat dijadikan sebagai pedoman yang sungguh-sungguh bagi sebuah perusahaan. Dan untuk komponen anggaran selanjutnya yaitu ada rencana keuangan. Rencana keuangan merupakan sebuah usaha untuk mengkuantitaskan segala tujuan, rencana, dan juga kebijaksanaan suatu perusahaan. Dan secara lebih jauh, rencana keuangan ini merupakan suatu penyajian secara lebih terperinci mengenai semua tujuan, rencana, dan strategi perusahaan untuk periode-periode waktu tertentu. Ada
komponen anggaran yang ketiga, yaitu ada anggaran biaya variabel atau biaya output. Anggaran ini berupa sebuah informasi yang realistis mengenai biaya-biaya yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah anggaran untuk berbagai macam volume keluaran atau tingkat aktivitas dalam setiap pusat tanggung jawab perusahaan. Dan komponen anggaran yang selanjutnya yaitu ada data pelengkap. Analisis biaya termasuk ke dalam analisis cost, profit, dan volume merupakan selisih antara penghasilan penjualan dengan keseluruhan biaya, maka perubahan dari penghasilan atau biaya tersebut dengan sendirinya akan mempengaruhi sebuah laba yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Dan komponen anggaran yang selanjutnya yaitu ada analisis break-even, meliputi atas biaya pada berbagai tingkatan kegiatan yang diperkirakan jumlahnya itu secara tepat, dan biaya yang diperkirakan dapat dipisahkan antara yang bersifat variabel dan juga tingkatan penjualan yang sama dengan tingkat produksi. Kemudian komponen anggaran yang selanjutnya ada laporan kinerja. Laporan kinerja internal ini diklasifikasikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laporan statistik. Laporan ini memberikan statistik kuantitatif internal dasar mengenai operasi perusahaan, dan yang kedua adalah laporan manajerial yang khusus untuk mengenai masalah yang tidak berulang dan masalah yang khusus. Kemudian yang ketiga ada laporan kerja periodik. Selanjutnya membahas tentang komite pembuatan ketentuan dasar dalam sebuah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini biasanya dilakukan oleh suatu komite anggaran yang beranggotakan atas manajer-manajer fungsional. Di antaranya yang pertama ada salah seorang direksi. Biasanya direktur keuangan yang bertugas memberikan pedoman umum penyusunan anggaran dalam menentukan tujuan perusahaan. Kedua ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertugas untuk menyusun anggaran penjualan dan juga anggaran biaya distribusi. Kemudian yang ketiga ada manajer produksi. Manajer produksi tugasnya di sini itu menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh tugas produksi, seluruh kegiatan produksi seperti jumlah yang akan diproduksi, serta tenaga kerja yang akan dibutuhkan dan juga bahan baku, serta FOH dan pembelian juga lainnya. Kemudian yang keempat ada manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi lembaga keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer bagian umum. Manajer bagian umum ini meliputi atas administrasi dan juga personalia, dan tugasnya itu menyusun anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, dan juga personalia. Ciri-ciri kualitatif anggaran. 1. Mencakup kurungan waktu 1 tahun, namun tidak menutup kemungkinan anggaran dapat disusun dengan kurun waktu lebih singkat atau lebih panjang. 2. Mendukung komitmen manajemen tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya, maka susunan anggaran tidak banyak memberi manfaat. 3. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat. Anggaran tidak dapat disusun sendiri apabila tanpa persetujuan atasan pihak manajemen. 4. Anggaran diubah apabila ada keadaan khusus. Anggaran dapat diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubahnya. 5. Analisis penyebabnya. Cari penyebab selisih anggaran agar tidak terulang di masa mendatang. Sifat anggaran komprehensif. Yang pertama realistis, tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. Kedua luas, mempunyai peluang untuk disesuaikan apabila terjadi perubahan. Yang ketiga kontinu, membutuhkan perhatian terus menerus. Dan presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.